Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bagasi ya. Ya, beberapa hari yang lalu penulis lihat ada yang mengeluh naruh coklat di bagasi jadi leleh ya. Ya, bagasi itu emang panas sih ya, bagasinya motor matic. Ini tentu yang yang model nggak ada akinya atau akinya posisinya di samping. Apalagi untuk yang bagasinya agak ke depan seperti apa? Vario, seperti Stylo, Aerox, apa mana? Pirano, Sembo lah. Pokok yang posisi bagasinya pas di atas mesin, karena ada yang posisi bagasi bawah jok tapi jauh dari mesin. Nah, itu yang nggak begitu panas. Nah, motor penulis ini bagasinya termasuk yang agak di atas mesin, jadi walaupun nggak terlalu ke depan ya, karena ada aki di bagian depan, jadi bagasinya itu antara ya wes pokoknya ono akine lah, kalau soalnya dijelaskan eksplisit kok kayak enak. Nah, itu pun ada yang panas sekali, jadi panas dari bagasi ini ya mau nggak mau bakal terpengaruh sama mesin, juga terhadap kekedapan ruang mesin. Kekedapan maksudnya adalah seberapa lancar udara mengalir di bawahnya bagasi itu. Jadi karena kan NMAX itu ada kisi-kisi angin di belakangnya ban depan, terus di awal ada mudguard, pelindung anti lumpur, tapi ya ukurannya nggak besar, apalagi yang model NMAX New lebih kecil lagi. Oleh karena itu makanya angin bisa mengalir lebih lancar ya di motor penulis. Di motor Honda juga termasuk ya, jadi termasuk lancar. Yang nggak lancar itu mungkin kayak di Suzuki, karena pelindung lumpurnya itu banyak. Nggak cuma yang menghadap ke belakang, yang menghadap ke samping pun ada ya pelindung lumpurnya. Jadi hampir kedap kalau di Suzuki Next 2 ya, itu hampir kedap. Kalau Honda ya kita bisa lihat sendiri nggak kedap. Ada kayak contohnya Vario, ini ada Scoopy, cuma ada belakang tok, yang samping nggak ada. Kanan juga Vario 125 wis meh gak ono. Itu ada ADV, cuma sekecil seuprit. PCX sama aja. Yang punya NMAX malah lebih tertutup, apalagi Mio M3, Mio 125 Mio apa mana Soul GT ya. Itu ada Fazio agak tertutup rapat, Beat gak tutup, apa mana untuk contoh sekitar. Ya wes lah, itu aja ya contohnya ya. Tapi yang jelas dari sisi kekedapan udara yang lowong itu ya kayaknya NMAX ya, karena ada udara dari depan. Sementara yang lain-lain nggak ada udara dari depan, tapi bagian belakang sampingnya cukup lowong. Nah, itu bagasinya nggak begitu panas. Tapi ada juga sih ya yang modifikasi sedemikian rupa sehingga dari
dari bagian belakangnya yang anti lumpurnya dibuat betul-betul tertutup. Ya alasannya biar komponen mesin nggak cepat rusak, karena memang di beberapa motor Honda dan motor Yamaha beberapa masalah terjadi karena bagian kabel-kabelnya itu kena air, kena cipratan ban. Ya jadi harus milih ya, orang itu antara bagasi ini arep digawe panas apa digawe adem. Memilih antara mengorbankan perlindungan lumpurnya atau ya dari anginnya dibuat lowong. Tapi kebanyakan orang kalau tahu efeknya lumpur lebih milih melindungi dari lumpurnya. Tapi ya sebenarnya membuat bagasi itu dingin sepertinya bukan salah satu tujuan dari pabrikan ya, karena kalau memang pabrikan ingin buat bagasi itu dingin, bisa lah membuat lapisan pemisah antara bagasinya dengan ruang mesin. Tapi itu artinya akan mengurangi ruang bagasinya, padahal dari pabrikan pinginnya ruang bagasinya kelihatan gede gitu ya. Bahkan saking hematnya ya, ruang bagasi nggak dibuat datar tapi dibuat belendung-belendung. Kenapa kok membuat belendung-belendung kayak gitu? Ya misal untuk ruangnya throttle body biar nggak kepentok, jadi dibuat mepet-mepetnya hanya untuk bisa masukkan di kertas spesifikasi bagasinya sekian liter gitu, padahal aslinya yang bisa dimanfaatkan cuma misalnya dari 20 liter gitu ya, yang bisa dimanfaatkan cuma 10 liter karena bentuknya yang amit-amit kayak gitu. Atau juga memaksakan biar ya apa carane bagasi harus cukup helm. Nah itu ya, entah kenapa dari orang Jepangnya maksa ya apa carane bagasi itu harus cukup masuk helm, entah helm half face atau full face gitu ya. Motor penulis sendiri ya termasuk saya ya, untuk bagasinya cocoknya ya pakai helm half face ya. Full face bisa apa enggak ya, terus nggak tahu nyoba. Mungkin bisa ya, tapi yang naruhnya kebalik. Naruhnya ini juga ada yang harus tegak gitu kan, ada ya. Kalau di NMAX ini harus kebalik. Tapi tetap faktor panas itu ada, dan panasnya cukup tinggi ya. Di motor penulis ini pernah pasang termometer, suhunya panas-panas sekitar 44 derajat, 41 sampai 44 ya. Penulis beberapa kali bawa termometer itu, jadi cukup panas ya. Gambarannya gini lah, penulis kan pernah bawa minyak samin cap onta ya, penulis masukkan wadahnya, penulis campur dengan minyak wijen, taruh bagasi, terus dibiarkan beberapa lama, 2 kali perjalanan, ternyata margarinnya jadi lumer ya. Jadi panasnya cukup untuk melumerkan margarin. Seperti itulah gambaran kira-kira panasnya bagasi. Jadi ya kalau tahu gitu, naruh HP jangan di bagian dasar, naruh laptop jangan di bagian dasar, karena ya baterainya itu loh sensitif. Baterai HP-nya dari baterai laptopnya itu sensitif terhadap panas, nggak boleh kena suhu tinggi ya. Mungkin cuma 44-45 derajat, tapi itu limit ya, itu limitnya suhu yang boleh ditolerir oleh baterai kelas lithium. Makin sering baterai kena panas, makin cepat berkurang kapasitasnya.
umurnya, makin cepat drop. Jadi kalau ya pakai HP ya jangan ditaruh ke bagasi yang dekat mesin. Sayang juga motor-motor itu bagasi depannya juga nggak layak pakai seringnya ya. Ada yang kuncinya copotan lah, ada yang ukurannya nggak tepat. Kayak NMAX ini bisa lah dipasangi HP, tapi yo eman-eman kali kegoyang-goyang kotak-kotak. Jadi kalau mau masang HP di situ harus dibunteli opo lah. Harusnya ada ya yang jual buntel busa untuk nyimpan HP di motor apa gitu ya. Tapi yang jelas aja di bagasi bawah pantat ya, bawah jok. Apalagi yang ya bagian bawah sendiri, minim rotok bagian tengah-tengah atas ya. Kalau di situ dipisah dengan kain, bagian agak atas itu enggak terlalu panas. Jadi yang paling panas itu terutama yang dekat mesin, tapi kalau ada kain atau apa itu biasanya enggak tembus. Jadi bagian atas-atas masih dingin. Karena ya kebanyakan bagasi itu kena angin ya. Jadi mau yang PCX, mau yang NMAX ini, bagian bagasi itu masih kena angin. Dan tentu ada konsekuensinya kalau kena angin. Makin banyak kena angin, makin cepat kotor. Jadi kalau yang barang di dalam bagasinya jadi kotor, nah itu yang kena angin. Tapi ya kalau nggak diangin-angin, di situ juga ada aki. Kalau aki udaranya dibiarkan bersirkulasi tanpa ventilasi, yang terjadi adalah uapnya bikin korosi pada metal-metal di sekitarnya. Jadi kalau yang klipnya jok, yang logam-logam di sekitarnya bawah jok itu kok karatan semua, nah itu adalah karena aki. Kalau aki kering itu ada namanya lubang ventilasi, nggak bisa 100% kedap. Buatnya pun nggak sampai dilem semua, nggak di di betul-betul 100% tertutup gitu, nggak bisa, nggak baik kayak gitu. Jadi kalau baterainya motor kita nggak menjumpai sampai melembung ya aki keringnya itu, karena sudah dikasih ventilasi. Beda kalau baterai UPS bisa melembung. Kenapa melembung? Ya pas dicas itu terjadi pelepasan udara. Kalau di motor pas dicas, pelepasan udaranya dilepaskan ke udara bebas. Maneh ya wis lah, memang ya kalau soal bagasi itu trade off macam-macam, tapi pabrikan seringnya itu mencoba membesarkan bagasi bagaimanapun caranya, walau ya secara praktis, secara implementasi nggak begitu kepake ya. Jadi ruang dimaksimalkan hanya untuk membuat tulisan di kertasnya, di spesifikasinya biar kelihatan wah, padahal ya yang bisa dimanfaatkan sedikit. Soal panas yo perhatikan saja, ojo sembarangan naruh barang sing baterai lithium di situ. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.